selamat pagi ya leaders. Ini hari yang luar biasa ya. Biarlah hidup kita seperti rusa yang merindukan akan aliran air Tuhan. Yuk kita mau sama-sama sembah Tuhan, puji Tuhan ya, seperti rusa yang merindukan sungai. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama katakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
luar biasa ini. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap hidup kami selalu tinggal dalam genggaman kasih penyertaan ya Tuhan, yang terbaik ya Tuhan. Biarlah kami selalu dalam penyertaan-Mu, selalu Kau gandeng ya Tuhan, selalu Kau bawa kami seturut dengan apa yang Kau mau. Pagi ini ya Tuhan, biarlah Kau berbicara kepada kami, buka hati kami untuk terima yang terbaik yang daripada-Mu. Biarlah setiap firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh serta menghasilkan buah yang matang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik yang tercinta. Hari ini saya akan membawa renungan motivasi untuk adik-adik tercinta. Adik-adik tahu negara Cina yang sekarang menjadi negara superpower. Hampir dia menguasai semua sektor perdagangan di dunia, termasuk banyak pelabuhan-pelabuhan laut dan pelabuhan-pelabuhan udara yang dia kuasai. Tapi untuk menjadi dia berkuasa, itu ada proses yang panjang, proses yang harus dilewati. Kita kembali dulu pada zaman kerajaan Cina. Cina itu pernah membangun tembok raksasa yang katanya ini rumornya itu bisa dilihat dari angkasa, dari bulan. Yang namanya adalah tembok Cina. Saya pernah berkunjung di sana dan memang itu tembok yang besar. Dari beberapa tempat itu dikatakan mereka bisa bernaik kereta kuda melewati tembok itu. Tembok yang luar biasa tebal. Banyak ribuan jiwa yang dikorbankan di tembok itu. Tembok Cina itu jadi dan berdiri teguh. Orang Cina, kerajaan itu beranggapan bahwa tembok itu tidak pernah bisa ditembus oleh orang-orang barbar atau musuh. Tapi kenyataannya yang sangat ironis adalah 100 tahun setelah tembok Cina itu berdiri. Dari mulai sekarang tembok Cina berdiri, 100 tahun Cina mengalami 3 kali penjajahan. Sampai kaisar bingung, saudara. Orang Cina bingung, kenapa musuh bisa mengalahkan dia? Ya, mereka melihat bahwa musuh tidak mendaki tembok, tidak menghancurkan tembok, tidak menyerang tembok, tapi dijajah 3 kali, saudara. Ketika diselidiki, ditemukan satu kenyataan yang sangat ironis. Tembok itu tidak dihancurkan, tembok itu tidak dipanjat, tembok itu tidak diserang, tapi penjaga tembok itu disogok, disuap oleh musuh-musuh itu. Sehingga musuh-musuh itu dapat masuk ke tembok-tembok, ke pintu gerbang, ke kota-kota, masuk ke belakang tembok itu. Hidup kita, kalau saudara hanya membangun fisik depan, membangun kekuatan wahnya tanpa saudara tahu membangun karakter di dalamnya. Saudara seperti tembok hidupmu yang bisa disogok dan menghancurkan semua yang di dalammu. Ironis, saudara. Cina membangun tembok, tapi dia lupa membangun karakter para penjaga tembok. Walaupun sejujurnya tembok Cina itu sudah bertahun-tahun menjadi kebanggaan, menjadi simbol kekuatan, semangat Cina, mengingat, tapi ia juga menjadi pengingat bangsa Cina tentang kedahsyatan karakter manusia. Bagaimana, saudara? Suatu tembok yang sangat dibanggakan oleh Cina, pada waktu itu pada kerajaan-kerajaan Cina, tidak taunya di tembok itu pula ada lubang dan Cina lupa membangun yang namanya karakter. Kemudian Cina sadar, saudara. Adik-adik, Cina sadar bahwa tembok ini memang dibanggakan, tapi tembok ini juga sebagai pengingat kita harus membangun yang namanya karakter. Akhirnya Cina membuat pertahanan yang terkuat. Bukan
tembok raksasa lagi, tetapi justru dia membangun karakter raksasa. Karakter manusia yang dibangun sebelum membangun apapun. Saudara melihat Cina hari ini sebagai kekuatan yang menurut saya dahsyat, ditakutin banyak orang. Bagaimana dia berani expand, bagaimana mengubah. Kalau dulu kita pergi ke Cina itu mengerikan. Hari ini kalau saudara pergi Cina, wow, negara yang super modern. Cina sekarang sudah tidak pakai uang kertas, saudara. Sudah sulit mencari uang kertas, semua pakai digital. Dia berani memulai sesuatu yang baru. Dimulai dari pembangunan karakter. Dimulai dia mengingat tentang tembok Cina yang bisa diterobos karena penjaganya disuap. Hari ini hidup kita, saya juga seorang dulu pernah bekerja, yang dicari orang sekarang bukan kamu lulusan apa? Yang dicari orang adalah orang yang punya karakter, orang yang punya skill. Anda di sini sudah tepat. Di sini sekolah di Eagle School Anda diajarkan karakter. Saya omongin sekali lagi, karakter ini penting. Penting sekali. Kalau saudara punya karakter yang bagus, saudara akan mempunyai skill yang bagus. Dan saudara akan punya posisi yang bagus. Saudara akan dicintai banyak orang. Tapi kalau saudara tidak punya karakter, even saudara pandai kayak apapun, cuma tinggal harapan bobrok dan hancur, orang akan menjauhi kita. Saya teringat dengan perkataan dari William Shakespeare. Dia berkata, kesalahan bukan terletak pada nasib kita, atau zodiak kita, atau garis tangan kita. Kesalahan terletak pada diri kita sendiri. Kita mau membangun atau tidak? Membangun karakter kita atau tidak? Pada waktu perang dingin antara Barat dan Timur, di Jerman itu dibagi menjadi dua, adik-adik. Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dengan segala motivasi, segala inovasi, kemodernan, sedangkan Jerman Timur hidup seperti keterbelakangan, miskin. Suatu ketika penduduk Jerman Timur membawa truk yang berisi sampah, dipepetkan ke tembok dan sampahnya dibuang ke Jerman Barat. Jerman Barat, orang-orang Jerman Barat bisa melakukan hal yang sama. Tetapi justru orang Jerman Barat melakukan yang berbeda. Dia bawa truk yang berisi roti yang terbaik, susu, perbekalan lain, dan dibungkus rapi, dan dalam bungkusan rapi itu tertulis, orang memberikan apa yang dimilikinya, dan dia memberikan kepada warga Jerman Timur, saudara. Betapa ironisnya, kalau saudara tidak mempunyai karakter yang bagus, saudara akan melakukan yang sama. Apa yang dibuang, sampah dalam hidupmu akan dibuang ke sana juga. Tapi kalau saudara memiliki karakter yang bagus, saudara mulai tujuan yang orang lain tidak bisa lihat. Saya teringat tentang seseorang bernama William Adidis. William Adidis ini adalah seorang yang terpenjara di Inggris. Di penjara di Inggris, karena saya tidak tahu ada kesalahan apa sampai dia di penjara. Selama dalam penjara tidak merupakan penjara dalam pikirannya. Di sana dia menemukan tulang, dan dia melubangi tulang-tulang itu, dan diberi bulu-bulu dari binatang. Setelah jadi dia rapikan itu semua, dan setiap pagi dia buat sikat gigi. Saudara tahu, penemu sikat gigi yang hari ini kalian pakai adalah William Adidis. Seorang yang narapidana yang terpenjara fisiknya, tetapi jiwanya, karakternya, pikirannya tidak terpenjara. Dia menemukan sikat gigi di dalam penjara. Pada tahun 1930, William Adidis
menjadi seorang jutawan karena penemuannya itu dibeli oleh perusahaan bernama DuPont. Dan hidupnya menjadi seorang jutawan sampai masa akhirnya. Orang dipenjara oleh karena pikirannya, saudara. Orang dipenjara karena karakternya. Orang dipenjara karena kemauannya. Kalau saudara tidak mempunyai kemauan, walaupun hidup bebas, saudara adalah orang yang terpenjara. Hari ini masih bisa ketawa. Tetapi 6 tahun lagi, saudara akan harus menjadi orang yang mengambil satu keputusan. Didiklah karaktermu hari ini. Punyailah karakter yang baik. Percayalah bahwa itu akan menghasilkan hasil-hasil yang baik. Alkitab pernah berkata, tidak sampai hari ini, sampai masa putih rambutku, sampai masa uban rambutku, aku tidak pernah melihat seorang benar anak cucunya meminta-minta atau menjadi gelandangan. Pemazmur ini berkata, tidak pernah melihat orang benar meminta-minta. Orang benar karena dia diselamatkan dan karakternya yang menyelamatkan dia juga. Saya berdoa, pesan saya singkat ini kepada adik-adik di Eagle School. Bangunlah karakter menjadi dasar hidupmu, dan bangunlah ilmu pengetahuan di atas karakter. So, kamu semua akan menikmati hasilnya pada nantinya. Saya akan berdoa untuk adik-adik sekalian. Tuhan Yesus, di dalam namamu Tuhan, Engkau yang mengajari banyak atas hidup kami, bagaimana kami harus membangun manusia kami, manusia dalam kami, manusia roh kami. Hamba teringat tentang firman-Mu Tuhan, tentang cerita-Mu mengenai orang Samaria yang baik hati. Karakter itu dibangun Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar adik-adik yang melihat siaran ini, adik-adik Eagle School, dalam nama Yesus, biar dari dalam mereka dibangun karakter raksasa, karakter ilahi yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Amin.